Maka dia ada guru tawahab. Biasanya ini didatangi ke rumahnya orang, bawa kambing hitam, kambing putih, tapi aja nah. Tapi kalau ibu bawa kambing, bawa ke pesantren. Bacangi An-Nur ayat 35. Anda Pak disengena guru tawahab ya, Pak di telepon Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siden dan Rampang, Bapak Kasubag TU, Bapak Kasih Penmat, Bapak-bapak para unsur Forkopimcam, ada Pak Kapolsek, Pak Camat atau yang mewakili, Pak Keramil yang mewakili, ada yang saya muliakan para unsur Pokja, ada Pak Ketuanya, ada Pak Husein. Ini susah kami melupakan bahkan karena kami satu rumah waktu S2 ya, goreng ikan kering bersama waktu itu. Tuan rumah, Bapak Kepala Man Siden dan Rampang, semua unsur pendidik dan tenaga kependidikan, ada Bapak 3 Kepala KUA hari ini bersama kita. Luar biasa ini acara. Yang hebat para Bapak Ibu wali siswa, yang saya banggakan anak-anakku dan seluruh hadirin yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Alhamdulillah hari ini dapat kehormatan Pak Kandap saya, bagaimana saya pernah kepala pimpinan pondok Ramdul Asri, tapi di sana 3 tahun diganti. Jadi sekarang tidak lagi, dan saya kepala madrasah. Bagaimana seorang kepala madrasah swasta luar negeri diundang menceramai madrasah negeri. Prestasinya, ya Allah, saya malu dengan madrasah saya melihat prestasinya. Tapi untuk semua prestasi yang ditayangkan itu hanya 2 kata saja. Komentar saya, apa itu? Luar biasa. Luar biasa. Saya janji anak saya yang kedua akan saya kasih masuk di sini. Walaupun anak saya yang kedua itu belum lahir. Satu anakku sudah kuliah sekarang, tapi anak yang kedua belum lahir. Semoga saya dengan mengucapkan begitu lahir nanti, saya akan bawa ke sini. Tema kita hari ini berakhlakul karimah, berprestasi dan berbudaya. Saya ini berakhlakul karimah dulu. Satu hari Rasulullah bersepuluh dalam masjid, diceritakan oleh Anas bin Malik dalam kitab Tambihul Ghafilin. Tiba-tiba ada anak muda masuk, menerobos 9 orang dengan sopan menemui Nabi Muhammad dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ayyul mu'minina ahsan, ayyul mu'minina afdal. Siapa ya Rasul orang mukmin yang paling baik di dunia ini? Pertanyaan singkat mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga punya ucapan singkat padat. Maka dari Nabi ta ahsanuhum khuluqa. Dari semua orang mukmin yang paling baik itu, yang terbaik adalah toma kesingi ampena. Ini tema hari ini, luar biasa juga ini tema hari ini. Saya tadi air mataku keluar terus ketika ini 2 orang naik.
mereka menyanjung guru, membesarkan guru dan orang tuanya. Dan saya juga aku ingat guru-guruku, sehingga air mata saya itu, ini kalau keluar lagi ambil waktu. Anak-anakku dua tadi yang mewakili itu sudah luar biasa hasil dari didikan guru dan binaan tenaga kependidikan di sini, binaan Bapak Kepala Kantor dan seluruh jajaran. Ajak lalu nangkana nanti kalau Nana sudah menjadi orang besar, angka lalu guruta maka dani gaya roh guruku biasa. Jangan ada biasa ini di belakang, buang itu kata biasanya. Guruku aja sama kada guruku biasa. Iya aku maka ada guruku biasa yang mengkokedena. Siapa itu? Guruku dulu. Buang kata dulunya. Ini guru tak tidak bisa dibuang. Seperti yang dipakatan Pak Kandep dan Pak Kepala Madrasah sendiri tadi. Oleh karena itu, setinggi apapun pendidikan, kalau akhlak rusak, menurut penilaian Nabita bukan orang terbaik. Ya sepiampewe daripada Pak disengenge. Saya kira ini sudah paham dengan apa yang diunggulkan oleh Kementerian Agama dengan pendidikan karakter di semua lini pendidikan. Berprestasi dan berbudaya. Saya ke ujung dulu. Berbudaya, yaitu budaya tanah, budaya selen. Budaya Indonesia, apalagi budaya Sulawesi Selatan, itu tersaring budaya Sulawesi Selatan. Budaya nami Makkada Sulawesi Selatan, budaya selen. Sipaka lebih, sipaka tahu. Itu budaya selen. Jadi jangan anak-anakku lepas dari madrasah alia negeri ini kemudian berubah tingkah laku tak patatai, bahkan kalau perlu ditingkatkan keislaman dan ditingkatkan akhlaknya. Kita ke prestasi. Siapa yang tidak bangga anak-anak tak berprestasi sampai ke tingkat nasional seperti tadi? Seluruh bangga. Guru, pimpinan-pimpinan termasuk Kementerian Agama, orang tua langsung yang dengan susah payah mencarikan nafkah, mencarikan biaya dan seterusnya, tidak bisa dilupakan. Untuk meningkatkan prestasi tadi Pak Kepala Kantor menyebut satu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, dan saya juga dari rumah kebetulan maka dekat ia meroklau penentukangi anak-anakku yang sudah tamat ini. Maka Imam Syafi'i lan tanalal ilma illa bisitta. Dia itu talololonga Pak disengan, kamu tidak akan mendapatkan pengetahuan prestasi illa bisitta, kecuali dengan 6 hal. Saunabbikan tafsil habibayan. Saya akan jelaskan kata Imam Syafi'i. Apa itu? Nomor 1, zakat. Kecerdasan. Ya, kecerdasan itu menentukan. Yang kedua, wahirsun, semangat. Yang ketiga, wajtihadun, kesungguhan. Yang keempat, bulga. Ya sengi bulga biaya. Kita paham semua bahwa tidak mungkin kita ada di mana ini kalau kita tidak punya biaya. Kemudian yang kelima, suhbat ustadin, belajar langsung ke guru. Yang terakhir, tulu zamanin, harus panjang waktunya belajar. Jadi tidak ada pendidikan yang instan, harus bersabar-sabar 3 tahun, bahkan anak-anakku ini 3 tahun keman bolak-balik. Yang lebih menderita itu yang 3 tahun di pesantren. Pertama, kecerdasan.
Dunia pendidikan sekarang sadar bahwa peringkingan di kelas tidak selalu harus berefek positif terhadap anak-anak. Saya tadi tunggu-tunggu, masih ada ranking 1, 2, 3. Ternyata yang dinaikkan cuma yang berprestasi secara umum. Sekarang dunia pendidikan sadar bahwa ternyata orang-orang sukses di luar sana tidak selalu dari orang yang ranking 1, 2, 3 di sekolah. Banyak orang-orang hebat di luar sekarang itu waktu sekolah tidak ranking. Kita punya Ustaz kondang sekarang ini sampai ke level nasional seperti Ustaz Yusuf. Dicerita dirinya tidak ranking di sekolah. Apa filosofisnya itu ranking? Lau kalah kok. Meloki kalah mana tahu Tidak benar. Yang sekarang yang dikembangkan oleh orang adalah bagaimana anak-anak ini bisa bukan mengalahkan orang, tapi bisa berkolaborasi dengan orang. Bagaimana itu caranya? Orang-orang sukses adalah orang yang mampu membangun kerjasama dengan orang. Dia tidak cerdas mungkin, tapi dia mampu menggerakkan orang-orang cerdas sehingga dia nebeng semua orang-orang cerdas. Itu yang dikembangkan sehingga peringkingan itu mau dihapuskan. Di sekolah tempat saya mengabdi 20 tahun. Dulu secara seleksinya yang pintar sifat kelas A, yang kurang pintar di kelas B, pembuangan kelas C. Bagaimana kasih mak depungan yang bariawe angkanya. Satu hari saya masuk mengajar di kelas B. Saya tanya ini kelas B, kenapa tidak ikut lomba? Agak napodanga. Anu stas kelas B ini stas kelas B leng. Sekarang ini dunia pendidikan sudah sadar. Para motivator nasional itu mengatakan, fungsikan otak kanan, engkayase the law of attraction. Anda adalah apa yang Anda yakini. Kalau Anda yakin maka ada macaka, insya Allah macaki. Kalau yakin ki maka ada saya sukses, insya Allah sukses ki. Kalau kita sanam di otaknya anak-anak, ibu tabe anak-anak tadi rumah aja tuli mobil maka dah tekan beleng. Iya kalau sering-sering kita panggil beleng itu anak tak monroy kota anak-anak maka tuh beleng maka iya insya Allah beleng betul. Tapi tak kopodangnya anak tak maka dah acana anakku tiap hari acana anakku kanja anak-anakku monroy maka dah tomacaka iya, maka itu anak-anak akan karena tertanam di otaknya maka dia akan bersungguh-sungguh sehingga macatongan. Jadi jangan ada minder dengan kalaupun di rapor ada ranking di belakang, jangan minder. 20 tahun saya ngabdi di Rahmatul Asri, saya lihat perkembangannya anak-anak yang di luar yang jadi pengusaha. Ada santri mondar mandir Kalimantan Jawa urus 2 perusahaan di pesantren, tukang cukur rumput, tukang potong rumput. Sekarang dia pegang 2 perusahaan. Ada sekarang di Pindrang itu eksportir kemiri sultan, tidak berprestasi di pondok. Saya tidak mengatakan aja mau berprestasi, tidak. Saya ingin mengatakan kepada anak-anakku yang namanya ada di belakang, jangan pesimis. Insya Allah peluang terbuka, yang penting tanam. Insya Allah saya jadi orang sukses. Jangan dipengaruhi oleh urutan di kelas urutan terakhir. Ada cerita yang sangat menarik membenarkan ini. Ini lampu menyala yang temukan itu adalah Alva Edison, orang Amerika, bukan orang Beranti. Thomas Alva Edison. Ceritanya nih kayak Alva Edison ya. Alva Edison itu adalah orang yang kepalanya besar waktu di sekolah, di DO sama sekolah, maka baca ini pas sekolah, anak tabu ini anak tak tidak bisa dibina.
Dikasihlah surat oleh sekolah, ipalisui kasih pulang. Sampai di rumah suratnya, pemecatan ini, DO ini tidak bisa dibina, sehingga digelar itu Alfa Edison adalah kepala besar otak batu. Iya, indonya maca indonya. Surat itu dia ganti karena kurang lebihnya ya bahasa Inggris kan pasti. Maka ada mohon maaf, anak ibu ini tidak bisa dibina, silahkan bina sendiri, tidak bisa dibina di sekolah. Ya maca indonya, dia ubah itu surat. Anak ibu ini adalah orang hebat, tidak usah sekolah yang mendidiknya, cukup ibu saja, silahkan didik, insya Allah ini anak. Begitu bahasanya kurang lebih, tidak ada insya Allahnya karena Nabi SAW. Laibuk kai surate yolona anakna. Akhirnya podangnya anak-anak ada surat ini. Tapi ini surat nanti dibaca langsung oleh anaknya setelah Alfa Edison menjadi orang hebat. Menurut sekolah nak, kamu tuaca kare aja nama sekolah nak, tuaca ki tidak usah, ibu katanya yang suruh merawat. Terbangun dengan mendengar kata-kata mamanya ini, terbangun jiwanya. Oh, tomaca kak pale, saya kasih berhenti sekolah, tomaca kak. Akhirnya dia itu mengadakan eksperimen, lebih 100 penemuannya. Satu di antara yang 100 itu adalah lampu yang terang menyerang kita pakai di seluruh dunia ini. Jadi kalau dunia ini terang, itu lahir dari orang yang pernah di-DO di sekolah. Makanya kata Imam Syafi'i, nomor situ itu zakat, hirsun, kemudian ijtihadun. Jadi anak kita mungkin tidak jago di matematika ibu ya, jangan anggap remeh dia jago di ilmu sosial. Tidak jago di matematika, tidak jago di ilmu sosial, mungkin dia jago di olahraga seperti anak-anak tadi. Maka anak-anakku, temukanlah apa kelebihan ta. La tahtakir man dunaka fa inna likulli syai'in madiyah. Orang Arab mengatakan, jangan kau anggap remeh orang lain karena setiap orang itu punya kelebihan. Sekarang ajak anak kita untuk menemukan niga ini nah, ini tugas kita guru, ini tugas kita tenaga kependidikan, ini tugas kita orang tua. Jangan bandingkan anak tak kalau tidak ranking, tidak jago dengan matematika kemudian dianggap rendah anak tak. Tidak, anak tak punya kelebihan yang lainnya. Acana indokna Alfa Edison membangun semangat anaknya sehingga anak itu menjadi penemu lebih dari 100 temuannya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan hirsun, semangat. Anak-anakku kelas 12 yang tamat, semangat terus. Wajtihadun atau ngetomakia menurut Imam Syafi'i. Nah, sebab itu agak gunanya kecerdasan kalau tidak dibangun dengan kesungguhan. Tidak usah bergeser. Coba lihat kesungguhannya Alfa Edison menemukan ini lampu. Ditulis dalam bukunya Ibrahim Al-Fiqi, seorang motivator internasional dari Mesir, mengatakan ini Alfa Edison watunna mengadakan uji coba untuk lampunya ini, berapa kali ditusuk, dicolok ke listrik tidak nyala, colok tidak nyala, ya pakai sini sih, tusuk lagi, colok tidak nyala, begitu terus deh kagak cauna. Di angka berapa dia baru menyala? Sangat mudah saya ingat karena 9 disusun 3. 999 kali ditusuk tidak menyala, tapi dia jauh ditusukkan ke 1000 menyala dan menyala terus itu lampu sampai sekarang. Ia naruh yasak Imam Syafi'i ijtihad atau ngetongakina. Jangan main-main. Kemudian ada di bawah itu kata Imam Syafi'i suhbat ustadzin, harus engkau guru tak. Jangan mengatakan engkau aja Google makoke, sudah ada Google, tidak usah datang ke guru. Tidak, Google itu tidak mengerti akhlak. Dia hanya bisa transfer knowledge. Dia hanya bisa membedahkan ilmu dari Google ke kita, tapi dia tidak bisa transfer akhlak. Maka kita harus datang ke guru. Pateta Nina, ini 2 orang tadi adik kakak ini mewakili saya, sungguh terharu. Ya Allah, kalau begini terus semua anak-anak, alhamdulillah amanlah karakternya anak-anak di sekolah. Banggalah kita, bangga Pak Kandap sebagai pembina dan pembimbing kita, banggalah guru, banggalah orang tua, banggalah semuanya. Unsur di belakang ditutup oleh Imam Syafi'i.
wa tulu zamanin, harus bimeta. Insya Allah saya ceramah sampai jam 11, saya sudah dapat izin dari kepala madrasah sampai jam 11 pas karena ada acara rangkaian. Tulu zaman metaki mak guru, jangan lupa ini. Mungkin ada orang tiga tahun sekolah di MAN, tapi bukan yang dihitung bukan tahunnya di MAN. Yang dihitung oleh Imam Syafi'i adalah berapa lama kita belajar, berapa lama kita baca buku. Nanti anak-anakku itu sudah banyak yang lulus NNBP, seleksi nasional berbasis prestasi. Anak-anak akan tersebar ke perguruan-perguruan tinggi. Jangan hitung makna saya 4 tahun kuliah, bukan itunya dihitung Imam Syafi'i. Yang dihitung adalah berapa tahun kita membaca buku. Itu Pak Disengena kuat membaca. Makanya tahun berapa saya mendengar suara BBC London, pernah ada survei internasional, tapi ini data lama Bapak Ibu, tabe tada pengenga, kalau tidak salah 2014 kalau tidak salah, pernah ada lembaga survei ingin mengecek negara mana negara terkuat membaca di dunia. Pasal Imam Syafi'i ya, pasal Imam Syafi'i. Dilakukanlah survei. Itu orang barat kalau survei betulan. Ternyata yang didapat negara terkuat membaca di dunia pasti sudah bisa kita tebak, itu adalah Amerika. 50 halaman minimal, itu pun mereka sudah agak berugi. Kalau satu hari mereka membaca 50 halaman minimal, negara maju Amerika. Maka alat-alat berat apa dan lain-lain menyebar ke seluruh dunia karena memang kuat membaca. Nomor 2, seluruh dunia juga bisa ditebak. Siapa itu? Siapa? Jepang. Waktu itu Jepang. Maka motor tak Jepang, mobil tak Jepang, apa-apa tak Jepang. Karena memang mereka terkuat membaca. 2, dunia. Ini bisa ditebak oleh siapapun, oleh anak-anak bisa ditebak. Nomor 3 ranking terkuat membaca dunia ini yang sulit dilacak, siapa ini? Hasil survei ini coba saya tes, siapa kira-kira? Cina. Ternyata waktu itu bukan. Waktu itu negara terkuat membaca dunia adalah Israel. Israel itu adalah negara yang bikin negara di negaranya orang, bikin kamar di rumahnya orang, tapi mereka kuat membaca, urutan ketiga dunia. Maka 2016 Cina sebagai negara terbesar dunia membeli pesawat tempur ke Israel. Agak bin Sabari kuat membaca. Insya Allah prestasi Man Sidrap ini akan bertambah kalau anak-anaknya kuat membaca. Pak Diseng makadai Imam Syafi'i tulu zaman tapi itu tidak bisa kalau simsalabin tidak bisa. Saya 5 menit terakhir ini ingin menyampaikan kepada anak-anakku. Iya kota masapak dalek ini mama ta bapak-bapak ta itu dia tu masapak dalek bawah ya roh. Engkau doa anak, engkau baca-baca anak. Masa kita yang cari ilmu ndak ada amalan tak? Maka dia tahu sisi lalomi, belajar saja ya tuang, diandalkan kemampuan enggak bisa nah. Harus sandreki kepada yang punya pengetahuan. Ni pun dapat disengah Allah Ta'ala. Ada guru yang ajarkan kepada saya, maka diamalkan ini nak. Tabe ini hanya untuk kelas 12 ini, kelas yang utama ini, dan adik-adiknya kalau ada yang mendengar. Nah bilang yang ajarkan ke saya, baca ini setiap habis sholat 5 waktu 3 kali. Katanya, walaupun saya belum tanya langsung ke Pak Quraish Shihab, Profesor, ini adalah amalannya Pak Quraish Shihab. Apa yang dibaca 3 kali? Kalau sudah sholat, surah Al-Baqarah ayat 32. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Dibaca ini dengan penuh perasaan. Puang de tuga kepada disengek ku puang pesantren ya tinta ku puang. Tidak terucap dalam hati tak alengak kasih Pak disengep puang.
Aling nggak kasih Pak disebut. Dibaca 3 kali setiap habis salat fardu. Tapi ini tidak boleh juga simsalabin napa telung selai baca magi pale do baca, tidak begitu, baca terus insya Allah. Dan diantara yang mengamalkan itu adalah saya karena disuruh oleh guruku. Untuk ibu-ibu engkau pada senengan guru Tawahab Zakaria. Kalau Pak Kandep ini karena kami sama-sama orang DDI, biasa saya dibantu-bantu sama beliau Pak Kandep ini waktu saya jadi dosen stay DDI di Endrekang, beliau di pusat. Maka dia ada guru Tawahab. Biasanya ini didatangi di rumahnya orang bawa kambing hitam, kambing putih, tapi aja nah. Tapi ibu kalau ibu bawa kambing bawa ke pesantren. Kalau bacana An-Nur 35. Kan biasa kalau Pak Kandep kalau kemana-mana biasa itu bawakan orang botol, bacangi anakku. Sekarang saya mau kasih tahu ki. Bacangi An-Nur ayat 35. Pak disengena guru Tawahab ya. Pak di telepon sudah selat. Allahu nurus samawati wal ardi masalu nurihi kamis. Iya kolattu ki matu nurun ada nur lepangi okoro. Illau ke Allah Ta'ala. Puang aring itajang anakku. Yakin? Maka dia guru emma ilmu. Yakin. Baru pateru yahdillahu li nurihi may yasha. Sabar ki membacakannya, insyaallah terlihat hasil. Ya. Ini untuk ibunya, anaknya. Sekarang untuk guru-guru saya ingin membaca hadis sebagai penutupnya. Engkah desatna Nabi tamakkada. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal aradin. Majappu Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah, malaikatnya dan penduduk langit dan penduduk bumi. Hatta namla fi hujuriha, semut-semut yang di lubangnya, wal huta, watal huta, sampai ikan-ikan di lautan, la yusalluna ala muallimin nas al khair. Semuanya mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ini katakan ya, guru orang tua. Jadi yang berdoa untuk guru, tenaga kependidikan yang disebut oleh anak tak tadi, orang tua mengajarkan kebaikan kepada dena maka dapat disengeng agama kowe tabe di catatan saya. Dena maka dena bita maka dapat disengeng agama ke bawah. Maka dena bita muallimin nasi al khaira. Napa guru angi deceng okko toliangi. Ni katakan ye guru, tenaga pendidikan, orang tua dan kita semua. Akan asa malah Allah, malaikat, penduduk langit, malaikat, penduduk bumi yang diketahui oleh Allah, sampai semut di lubangnya, sampai laut, ikan-ikan di lautan. La yusalluna, di hadis yang lainnya, la yastaghfiruna. Nelok dan pengengi didoakan orang-orang yang mengajarkan deceng okko teliang. Semoga doanya ini ikan di laut dan semut di lubangnya lulus minanti itu 17 orang. Pak Kamat, kan ada 17 tadi belum lulus. Insyaallah semoga lulus, amin. Ini yang dapat saya sampaikan konsisten dengan kesepakatan kami. Selamat kepada anak-anakku. Tidak ada berhenti belajar, kata Imam Syafi'i, tulus zaman guru kimat teru, jaga terus ketawaduan. Nanti sudah jadi orang besar, tetap guru tak adalah guru, tetap cium tangannya, tetap minta didoakan. Ajalah maka ada guruku biasa, guruku riolo. Tidak ada itu. Insya Allah orang-orang tua adalah orang-orang yang diijabah doanya seperti yang disampaikan Pak Kandep. Selamat kepada semuanya dan selamat kepada Man yang luar biasa dengan prestasinya, semoga meningkat terus. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.